Kembali di Anju Sore, pemirsa, pengambilan nomor urut paslon Capres-Cawapres di KPU diwarnai adu pantun. Masing-masing pasangan calon saling berbalas pantun disambut riuh tepuk tangan penonton yang hadir. Adu pantun mewarnai acara pengundian nomor urut Capres-Cawapres di kantor KPU Pusat. Pantun ini dilontarkan usai perwakilan pasangan calon menyampaikan pidatonya. Pantun yang pertama disampaikan oleh Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies Baswedan. Usai Muhaimin mengingatkan untuk memviralkan segala pelanggaran yang muncul dalam pemilu, ia menyampaikan sebuah pantun. Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor 1. Pantun itu disambut oleh peserta dan perwakilan partai politik yang hadir di kantor KPU. Tidak berhenti di situ, pantun Muhaimin Iskandar dibalas oleh Capres Prabowo Subianto tentang teman lama. Saya juga punya pantun. Satu dua cempaka biru. 3-4 dalam jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Tidak mau ketinggalan, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga menunjukkan kebolehannya berpantun. Pantun Mahfud MD sekaligus menggenapi pantun yang disampaikan oleh seluruh pasangan calon peserta Pilpres 2024. Hukum yang tegak, harapan kita. Sejahtera merata, idaman bersama. Ganjar Mahfud pilihan kita. Gotong royong pilih nomor 3. Adu pantun para peserta pemilu ini viral di media sosial. Bahkan warganet menilai bahwa hal itu adalah bagian dari kontestasi pemilu damai yang sehat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lantas apa makna dalam pantun yang disampaikan para capres dan cawapres? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat politik Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum saya masuk ke substansi pidato masing-masing pasangan calon semalam kita lihat bersama, saya ingin memulainya dari pantun yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Mas Gun Gun, ini ada yang saling sindir, kemudian juga ada yang menyinggung soal Palestina, Pak Mahfud MD. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini kan panggung yang diliput oleh banyak media ya, sehingga diperlukan yang disebut dengan strategi persuasif, salah satunya lewat gimmick ya. Gimmick yang tentu bisa memantulkan pesan, dan pesan itu salah satunya bisa dengan cara yang mudah dicerna oleh khalayak luas. Ya, pantun, beradu pantun itu hanya satu di antara sekian elemen ya, yang nanti akan bergulir mulai intensif ya, masif, eksesif gitu ya, dari proses pertarungan pemilu 2024 di antara para capres dan cawapres. Intinya pantun itu adalah pilihan diksi yang mengandung makna ya, dan karena kita punya yang disebutkan tradisi berpantun, dan tradisi berpantun itu mudah dicerna, mudah dibagikan dan meaningful gitu. Jadi ya itu diambil oleh para capres, baik itu Pak Capres nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Jadi ini lazim satu hal yang ringan gitu ya, sebagai mungkin warming up gitu ya. Warming up dari semacam kontestasi pemikiran di kemudian hari begitu. Oke, Mas Gun Gun, kemudian terkait substansi yang disampaikan dalam pidato, kita ketahui beberapa calon baik secara eksplisit, kemudian implisit menyampaikan soal potensi kecurangan yang dimungkinkan dalam kontestasi politik ini. Apakah memang itu indikasinya sudah kelihatan? Menurut pandangan Anda seperti apa? Indikasi itu bisa dibaca dengan macam-macam realitas yang muncul belakangan, begitu ya. Kalau misalnya potensi ya selalu ada ya. Karena apa? Karena kan yang namanya pemilu itu pasti mewadahi yang disebut dengan kepentingan politik macam-macam pihak. Contoh misalnya kepentingan untuk menang, kepentingan untuk mendapatkan suara di hari H. Maka orang kerap kali abai dengan norma aturan ya, termasuk juga
political will untuk menjaga pemilu itu berkualitas, ya, jujur, damai gitu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, termasuk juga memberi semacam kepastian hukum, ya, itu kerap kali memang ada godaan. Godaannya itu adalah melampaui, ya, kewenangan. Contoh yang paling tinggi itu adalah abuse of power, gitu. Penyalahgunaan kekuasaan. Itu adalah yang tertinggi, ya. Bahkan kita bisa sebut tuh semacam ultimate crime sebenarnya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada misalnya persoalan-persoalan hilir, ya, seperti vote buying, penggunaan aparat, kemudian misalnya penggunaan fasilitas negara oleh oknum yang kemudian berkontestasi begitu ya, termasuk juga penggunaan semacam institusi-institusi yang seharusnya itu netral, imparsial, tidak memihak. Contoh misalnya aparat TNI, aparat Polri, kemudian intelijen, ya, itu yang kemudian semua harus dipastikan berada dalam tata aturan yang disebut dengan sistem demokratik dan etos demokratik. Jadi sistem demokratik itu bicara hukum, bicara aturan main sampai ke hilirnya PKPU gitu ya. Misalnya PKPU soal kampanye, PKPU soal nanti macam-macam tahapan pemilu. Nah, sementara etos demokratik bicara penghormatan misalnya atas kepatutan, yang banyak yang abai dengan kepatutan ya, dalam konteks misalnya upaya strategic planning pemenangan. Nah, itulah Mas, menurut saya pemilu itu kan kalau dalam bacaan sosiologi konflik ya, sebut aja Lewis Kosher misalnya, itu adalah konflik realistis yang sebenarnya ketika pemilunya selesai maka konflik itu bisa dikanalisasi lewat instrumen hukum. Tapi kalau hukum sendiri menjadi mainan, maka kemudian tidak trusted begitu, maka tidak ada lagi hope untuk kemudian menjadikan hukum sebagai garda terakhir mencari keadilan. Makanya dari awal harus ada semacam penguatan atas, ya, seluruh instrumen-instrumen hukum itu tidak memihak pada salah satu pasangan calon, tetapi berdiri menjadi wasit. Para hakim seperti hakim konstitusi itu menjadi wasit dari mereka yang bermain. Bawaslu, KPU tidak dalam konteks memenangkan satu capres cawapres tertentu. Jadi imparsialitas, ya, ada imparsialitas, ada ketidak memihakan dari mereka. Gitu. Oke. Kalau kita lihat analoginya Gus Muhaimin semalam ya dalam pertandingan, diibaratkan seperti pertandingan sepak bola ketika ada pemain lawan yang menekel, kemudian wasit yang berpihak juga harus diviralkan begitu, difoto dan disebarluaskan. Apakah ini menjadi tanda bahwa dalam kontestasi ini masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi, kemudian bisa berpartisipasi dalam menjaga dan menjamin netralitas itu, Mas Gun Gun? Nah, itu yang menarik, poin yang sangat baik sekali, bahwa Bawaslu saja tidak akan cukup mengawasi pemilu. Harus ada yang disebut dengan partisipasi non-konvensional, ya, elektoral non-konvensional. Jadi partisipasi elektoral itu kan datang ke TPS mencoblos 14 Februari. Kalau partisipasi politik elektoral non-konvensional antara lain adalah berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Jadi warga masyarakat menurut saya bisa berpartisipasi, apalagi ini sekarang tersedia ragam akses terhadap komunikasi yang kemudian bisa didiseminasikan dengan cepat, real time, sekaligus berdampak luas pada halayak, namanya resonansi, ya, atau bergaung. Nah, itulah yang kemudian peran sosial media, peran misalnya multi kanal, ya, yang bisa dimanfaatkan. Dulu masih ingat gak ada kawal pemilu, ada kawal pilkada, misalnya ada Jaring Ungu, ada inisiatif bijak memilih. Nah, semua platform-platform yang diinisiasi oleh kekuatan civil society itu bisa mengamplifikasi jika ada pemain di lapangan yang main tackling sembarangan, atau wasit yang misalnya justru yang seharusnya memberi hukuman tetapi memberi keuntungan bagi tim-tim tertentu karena privilege misalnya, itu yang memang harus diberi semacam pengingat
bahwa permainan itu ada rule of the game-nya. Bahwa permainan itu ada awal, ada akhir, dan ada aturan yang harus dipahami oleh semua dan diikuti oleh semua pemain yang berada di lapangan. Begitu, Mas. Oke, terakhir Mas Gun-Gun, semalam juga masing-masing pasangan calon sudah mendapatkan nomor urut secara resmi, sudah disahkan oleh KPU juga. Sejauh mana kemudian nomor urut yang didapatkan masing-masing pasangan calon ini bisa berpengaruh signifikan ketika mereka meraih ceruk suara, dan bagaimana kemudian kampanyenya ini bisa memaksimalkan nomor urut yang mereka dapatkan? Ya, nomor urutnya sendiri kan simbolik ya. Jadi 1, 2, 3 itu akan tidak berarti apa-apa jika tidak dikasih narasi. Maka kekuatan daya ikat ya, persuasif dari nomor-nomor ini tergantung pada cara bagaimana misalnya mengkapitalisasi isu yang paling dekat dengan segmen yang menjadi target. Misalnya seperti nomor 3, sekalipun nomor terakhir, tapi kan pasangan Ganjar bisa misalnya mengidentikan misalnya basis pemilih PDI Perjuangannya itu diperkuat misalnya karena PDIP nomor 3 misalnya gitu ya, atau misalnya narasi lain ya, contohnya misalnya bagaimana menguatkan misalnya peran-peran serta masyarakat yang tidak semata-mata bisa hanya genap tapi butuh misalnya nomor ganjil misalnya, itu kan nanti juga terhubung dengan narasi-narasi kemenangan ya, glorifikasi. Contoh nomor 2 juga sama gitu ya, victory, nomor 1 juga sama, nomor kemenangan begitu ya. Bahkan dari sejak tadi malam kan kita udah lihat bagaimana nomor itu diberi reasoning, diberi konteks, diberi narasi. Itu yang disebut sebagai konvergensi simbolik atau simbolik konvergen, berbagi kesadaran lewat simbol. Dan kalau kemudian ada daya ikat yang disebut dengan share group consciousness gitu ya, itu maka berpeluang untuk dijadikan semacam insentif elektoral atau tambahan suara bagi siapapun yang mencoba meresonansikan. Oke, artinya masing-masing pasangan calon bisa memaksimalkan nomor urut yang mereka dapatkan dengan narasi-narasi yang tadi Anda sampaikan. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore, sehat selalu Mas.